bukan maisir, ya, karena ada muhalil. Jadi menghalalkan perbuatan itu tidak masuk ke kelompok judi, ya. Meskipun ada taruhan, ya, memberikan, ya, seperti tadi kayak Porkas atau SDSB ada muhalilnya karena pemerintah. Saya membeli, kan niatnya kan membeli Porkas, ya, dan Departemen Sosial mengeluarkan itunya kartu-kartu kuponnya itu. Silahkan, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 20.000. Nah, karena pemerintah tujuannya itu untuk menggalang dana sosial untuk kembali ke masyarakat, ya, gitu. Kalau memang pemerintah atau menteri melalui menteri sosial itu tujuannya kemaslahatan umat, ya, itu ilat seperti itu dibenarkan. Dan nampaknya Pak Kiai Ibrahim Hussein itu mengarahnya ke sana nanti ilatnya itu. Jadi 3 hal ini, ya, menurut fikih mazhab Syafi'i itu dibenarkan. Nah, jadi kalau misalnya pendapat yang lain, ya, misalnya ada pendapat yang lain itu dari Dr. Yusuf Kordowi, ya, beliau juga mengatakan, ya, bahwa definisi maisir itu adalah wa kullu la'ibin fihi qimarun fa huwa haramun wal qimaru kullu ma la yakhlul la'ibi fihi min rabahin aw khasaratin. Nah, kata Pak Dr. Yusuf Kordowi, ya, beliau mengatakan bahwa setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Ya, berarti kan semua yang mengandung taruhan haram. Ya, qimar, judi itu adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi. Nah, jadi untung-untungan. Nah, ini juga sama, ya, seperti pendapat ta'arif yang tadi itu. Jadi hanya melihat siapa yang untung, siapa yang rugi, ya, maka di situ termasuk haram, termasuk maisir gitu, ya. Jadi definisi ini menurut Pak Kiai Ibrahim Hussein adalah kurang tepat juga. Jadi tidak diterima oleh beliau. Jadi itu sudah berapa? Sudah 4, ya. 4 ta'rif yang dipaparkan oleh ulama tafsir, ya. Nah, kemudian masih ada satu lagi, ya, oleh Sayyid Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani. Nah, di sini, ya, ta'rifnya, ya, atau definisinya yang disampaikan oleh Sayyid Syarif, ya, maisir itu adalah al-qimaru huwa ayyakhudha min sahibihi syai'an fa syai'an fil 'abi. Jadi di sini al-khimar atau judi itu adalah permainan di mana seseorang mengambil dari kawannya sedikit demi sedikit dalam suatu permainan. Nah, jadi dia ngambilnya sedikit-sedikit. Itu termasuk judi, ya, gitu. Nah, apa namanya, halus, ya. Kalau yang lain kan blok, ya, misalnya naruh uangnya 100.000, ya semuanya. Kalau ini cuma diambil sedikit-sedikit. Nah, ini pun oleh Pak Kiai tidak bisa diambil sebagai masih tetap tidak menginginkan seperti itu, gitu. Jadi kalau Pak Kiai Ibrahim Hussein itu, ya, beliau akan mendefinisikan dari semua ta'arif-ta'arif yang ada, ya. Maka kalau kita melihat, ya, oleh Pak Kiai itu dia melihatnya bahwa maisir itu adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan, ya, unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan antara 2 orang atau lebih. Nah, ini yang oleh yang lain tidak disebut, ya, yang beberapa ta'rif tadi itu. Ya, jadi permainan yang mengandung unsur taruhan dilakukan secara berhadap-hadapan. Berarti kan face to face, ya, face to face. Kalau tidak face to face berarti tidak masuk kategori sini. Nah, di sini harus berhadapan secara langsung antara 2 orang atau lebih. Nah, di sini kata atau lafaz suatu permainan itu adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Jadi permainan apa saja, tidak hanya kelereng atau
pacuan kuda atau apa namanya yang lainnya ya. Nah, itu termasuk di sini gitu. Jadi memasukkan semua permainan atau permainan gitar ya, dan sebagainya. Nah, jadi kata yang mengandung unsur taruhan ya, faedah dan fungsinya untuk mengecualikan permainan yang tidak mengandung taruhan. Kalau permainannya tidak ada taruhannya ya tidak, berarti gitu. Ini maksudnya nanti apa namanya jami mani itu ya ke situ. Nah, jadi fungsinya ya, faedahnya dan fungsinya adalah untuk mengecualikan permainan yang tidak mengandung taruhan. Jadi maksudnya atau dengan kata lain ya, dilakukan ya, permainan itu yang dilakukan secara berhadapan-hadapan, secara langsung. Ya, secara langsung. Kemudian permainan yang mengandung unsur taruhan tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan, secara langsung, ya, maka ini tidak termasuk ke dalam ta'rif maisir. Nah, ini tadi. Ya, jadi ini Pak Kiai seperti itu mendefinisikannya. Karena apa? Karena tidak dikatakan judi, ya, kalau tidak berhadapan langsung, secara langsung, face to face itu tadi. Nah, jadi kata yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan, secara langsung, itu merupakan fasal atau keputusan, ya, ketetapan yang diambil dalam ta'rif ini. Nah, jadi rumusan yang diambil oleh Pak Kiai adalah ta'rif maisir itu harus memenuhi ketentuan yang dipenuhi dalam membuat ta'rif, tidak asal saja gitu. Jadi harus jami dan mani, harus menyeluruh. Ya, harus mana yang tidak dilarang, yang tidak masuk ke kelompok itu ya tidak masuk gitu. Jadi harus ada di situ. Itu dasarnya ya, dasar atau memberikan ta'rif yang dibuat oleh Pak Kiai Al-Maghfurlah, Pak Kiai Ibrahim Hussein. Jadi harus membuat ta'rif itu harus jami dan mani. Nah, kemudian dari ta'rif maisir tersebut, maka oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein ya, tidak tepat jika ada orang mengatakan bahwa setiap undian adalah judi. Nah, tidak bisa seperti itu. Harus dilihat dulu. Selain yang berlawanan dengan ta'rif maisir tersebut, maka pendapat itu adalah kontra, ya, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah, ya, beliau menyampaikan bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran aqra'a baina azwajihinna fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Nah, jadi Siti Aisyah ini menyampaikan berita atau hadis ini ya, Rasul itu ya apabila hendak bepergian idza arada safaran, ya, apabila Rasul mau bepergian, ya, aqra'a baina azwajihinna. Nah, jadi beliau Nabi itu mengundi istri-istrinya siapa yang akan keluar. Ya, siapa yang akan keluar maka dia akan yang diajak ya. Jadi aqra'a baina azwajihinna, mengundi istri-istrinya. Ya. Kemudian fa ayyatuhunna kharaja sahmuha. Ya. Nah, siapakah di antara mereka yang undiannya muncul? Ya, apakah Siti Aisyah atau Hafsah atau siapa ya yang lain? Nah, kharaja biha ma'ah. Nah, maka beliau atau Rasul itu akan membawanya dalam perjalanan. Nah, jadi di sini apakah termasuk judi? Ya, padahal Rasul saja melakukan hal itu. Ya, jadi kalau baru mengundi saja tidak termasuk definisi atau ta'rif maisir. Nah, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein, makanya kalau definisi yang seperti tadi, misalnya ada orang yang mengatakan, kenapa itu ada yang bocor bunyi. Nah, kata Pak Kiai Ibrahim Hussein gitu ya, kalau ada orang yang mengatakan ya apabila setiap yang mengandung unsur untung-untungan adalah judi, ya. Nah, ini
Kalau kriteria ini, kalau hal itu dijadikan kriteria, ya, bagaimana dengan jual beli yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya? Bagaimana dengan jual beli, sewa menyewa dan segala macam usaha dan transaksi yang lain itu? Nah, berarti kan tidak pas gitu. Kalau memang dasarnya seperti itu. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh Pak Kiai, kemudian dari hasil penelitiannya ya, dari beberapa ta'arif tadi itu ya, Pak Kiai menyimpulkan ta'arifnya ya berdasarkan nanti ilatnya ya, ilat bagi haramnya maisir itu adalah karena ada taruhan ya, berhadapan-hadapan secara langsung. Nah, jadi itu menurut hasil penelitian Pak Kiai. Nah, yang menjadi ilat bagi haramnya maisir itu adalah taruhan berhadap-hadapan. Taruhan dan berhadap-hadapan secara langsung. Jadi atas dasar ini, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan termasuk kategori maisir. Nah, sebaliknya, jika ilatnya atau kriteria itu tidak ditemukan sebagaimana yang ada di Porkas atau SD, SB, itu jelas tidak dapat dikategorikan sebagai maisir. Karena apa? Karena dalam menentukan status boleh dan tidaknya Porkas atau SD, SB, harusnya tidak dikaji dari kacamata maisir, tetapi harus dilihat dari segi maslahah dan mafsadahnya. Jika berdasarkan penelitian ternyata banyak mafsadahnya, ya, maka jelas Porkas atau SD-SB itu hukumnya haram. Ya, karena apa? Karena sejalan dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak mafsadah itu harus didahulukan. Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil maslahah. Ya, itu yang dikedepankan oleh Pak Kiai. Nah, kemudian kata Pak Kiai Ibrahim Hussein lagi ya, oleh karena itu Porkas atau SD-SB itu termasuk masalah kemasyarakatan. Ya, karena dinaungi oleh pihak pemerintah ya, pihak yang berhak menentukan itu apakah hal itu banyak masalahnya ataukah banyak mafsadahnya adalah ulil amri, pemerintah, bukan Pak Kiai Ibrahim Hussein. Ya, Pak Kiai Ibrahim Hussein itu kan hanya melihat dari sisi dasar hukumnya, ya, kaedahnya dan seterusnya. Jadi dalam hal ini tentu saja ulil amri atau pemerintah ya melalui Menteri Sosial ya, yang saya ingat Menteri Sosial, Kementerian Sosial itu yang harus jujur dan objektif. Jangan dia melihat sepihak gitu loh. Jangan hanya mengambil keuntungan di sisi mata pemerintah saja atau Menteri Sosial saja. Dia harus jujur. Kalau dia tidak jujur, ya dosa ditanggung oleh pemerintah, ya oleh ulil amri kan. Nah, jadi secara pribadi Pak Kiai Ibrahim Hussein itu sebenarnya lebih setuju jika Porkas atau SD-SB itu atau yang sejenisnya ditarik dari peredaran kalau memang itu banyak madorotnya, mafsadatnya. Karena apa? Saya masih ingat waktu itu banyak protes dari masyarakat. Ada tukang beca, ya, tukang beca kan sehari paling dapatnya berapa? 100.000 misalnya. Nah itu semua dia beli Porkas, beli SD-SB. Karena dia berharap nanti dengan mengambil undian itu terus nanti dia akan dapat gitu loh, akan dapat lebih besar dari itu, sehingga apa, kewajiban dia untuk memberikan kewajiban menafkahi anak istri terlantarkan, ya, tidak tertunaikan. Istrinya marah-marah kan, nah, bertengkarlah di situ. Itu tidak hanya satu saja gitu. Seluruh Indonesia banyak yang mengomentari di media massa seperti itu. Bahkan ya tidak jarang IIKI Pak Kiai Ibrahim Hussein itu rumahnya berdering terus di kantor di IIKI ya, di IIKI maupun di rumah itu berdering menanyakan hal itu. Jadi dianggap IIKI itu bahkan ya saya masih ingat itu ada celotehan IIKI markas Porkas katanya gitu. Jadi markasnya judi ya kalau melihat seperti itu. Kalau kita menanggapi ya mungkin sama katanya, kata Pak Kiai Ibrahim Hussein. Ya karena ilmunya beda katanya. Dia bukan ahli usuliyin,
Ya bagaimana gitu. Banyak ulama ya hanya melihat sepintas saja, tidak mengkaji kaidah-kaidahnya gitu. Mengambil definisi-definisi yang sudah ada, yang tadi yang sudah yang dipaparkan oleh para ulama tadi. Kalau Pak Kiai Ibrahim Hussein kan tidak, dia mengolah lagi gitu dari beberapa pandangan itu. Itu luar biasa hebatnya Pak Kiai ya, keunggulan daripada yang lain. Nah, jadi itu sikap Pak Kiai ya dalam hal tentang forecast tadi. Nah, kemudian setiap permasalahan itu kan harusnya dilihat tidak hanya sekedar dari dalil dan ilmu saja, kata beliau itu. Seharusnya harus didasarkan kepada perasaan dan kebiasaan. Perasaan dan kebiasaan. Masya Allah, luar biasa ya. Halus juga ini Pak Kiai itu. Jadi harus berdasarkan pada perasaan dan kebiasaan. Ya, perasaannya Pak Kiai juga melihat setelah ternyata banyak begini-begini gitu ya. Ya kan secara pribadi ya kata Pak Kiai sebaiknya ditarik saja gitu. Tapi kan yang melihat maslahah dan mafsadah itu kan pemerintah. Ya, bisakah di situ? Bisakah pemerintah jujur? Nah, itu saat itu masih Orde Baru ya, masih Pak Harto ya, ya bunda-bunda ya, masih Pak Harto berarti ya, itunya presidennya masih Pak Harto, belum ganti berarti. Betul. Ya Pak Harto ya. Jadi kan kita kan dulu kan pemerintahan kita itu apa ya, poros di atas. Jadi katanya demokratis tapi terselubung kan, muara di atas, jadi kita terima bersih gitu. Jadi kita tidak tahu bagaimana seluk-beluknya gitu dalam menentukan. Kita tahunya misalnya beras murah gitu kan, telur murah gitu, bensin murah, kita kemana-mana murah aja. Tapi rupanya muaranya di atas gitu, di atas. Semua itu politiknya di atas ya. Jadi Indonesia dengan luar negeri kan semua adanya di cendana gitu, keputusan itu. Apa kata cendana gitu kan? Oke, jadi itu sepintas ya. Jadi itu kemudian Pak Kiai Munif juga menyampaikan bahwa ada surat khusus yang dilayangkan ya pada zamannya adanya Porkas itu. Jadi Pak Kiai Ibrahim Hussein itu melihat ada surat yang tertulis dan disimpan oleh Pak Kiai. Surat dari siapa? Dari ulama besar, yaitu Syekh Ahmad Surkati. Ya, itu namanya. Namanya Syekh Ahmad Surkati. Beliau itu adalah tokoh Al-Irsyad, berasal dari Hadramaut. Ya, ini pada zaman Belanda. Coba bayangkan. Pak Kiai karena merasa ini tuh penting ya, itu suratnya disimpan, teks aslinya dalam berbahasa Arab itu disimpan, ya tertulis bahasa Arab itu. Nah di situ isinya apa? Isinya adalah tentang masalah lotre. Ya, lotre, ingat nggak zaman dulu waktu kecil tuh ada lotre. Saya masih kecil tuh ingat ya kalau di pasar-pasar atau di mana tuh ada keramaian tuh. Ada namanya lotre tukang pakai roda itu, terus kita muterin jam gitu kan, terus nanti jamnya tuh berada di posisi mana, nanti kalau dia nunjuknya ke kue misalnya, ke biskuit, berarti dapat biskuit, kita kan masang uang berapa gitu. Nah kalau misalnya hal itu, lotre itu ya, itu masalah lotre itu dibenarkan ya, bahkan menurut beliau kalau hukum lotre itu bisa menjadi sunnah ya kalau dalam hal itu dilakukan untuk kepentingan pengumpulan dana bagi kepentingan perjuangan Islam ya, maka ini dibenarkan oleh Pak Syekh ya, oleh Syekh Ahmad Surkati itu ya. Jadi misalnya kita mau membangun masjid ya, kemudian kita butuh kubahnya itu kemudian kita jual ya, kubah berhadiah misalnya. Nanti siapa yang beli nanti dapat hadiah. Nah, kan kayak undian. Nah, apakah boleh seperti itu? Nah, ini kata Pak Surkati itu boleh, disunahkan karena apa? Untuk kepentingan Hizbul Islam wal Muslimin. Nah, jadi ini rupanya Pak Kiai Ibrahim Hussein itu tertarik ya. Jadi sepaham dengan beliau itu ya. Jadi tapi kenapa waktu
zaman itu adanya lotre yang biasa-biasa saja, tidak mencuat seperti Porkas. Nah, begitu Porkas mencuat, nama Pak Kiai Ibrahim Husin dibawa-bawa jadi agen Porkas, IIKIM bahkan termasuk. Nah, itu sebenarnya sudah ada tentang lotre itu mulai dari zaman Belanda, kemudian pada zamannya kemerdekaan juga ada juga, pada zamannya Bapak Muhammad Nasir ya, ketika menjadi Perdana Menteri, itu jaya-jayanya NU itu tentang lotre juga masih tetap ada. Jadi tidak diributkan gitu. Tapi anehnya kata Pak Kiai itu, kok ribut ketika lotre itu tentang Porkas itu saja. Tapi ya mungkin ya inilah ingin mengangkat derajat Pak Kiai mungkin ya. Ya kalau kita melihat ternyata kan apa yang dicetuskan oleh Pak Kiai itu adalah semata-mata bukan pendapatnya sendiri kan, melainkan sekadar beliau itu mengungkapkan dan mengaplikasikan pandangan ulama-ulama yang top yang dahulu gitu. Jadi itu sebenarnya karya beliau ya. Jadi sebenarnya kita patut bersyukur kita sebagai penerus ya, sebagai murid ya, paling tidak sebagai muridnya, kemudian kita ingin mengikuti jejaknya, kita harus berterima kasih kepada beliau. Mungkin dengan wujud apa silahkan mengamalkan seluruh ilmunya, dan juga dulu pernah ada yang ingin ziarah kubur, programnya nggak tahu ini bagaimana. Kalau mau dilanjut ya untuk mewujudkan program ziarah kubur ke makam beliau, monggo kami tunggu. Jadi itu saja mungkin nilai-nilai apa yang dipaparkan oleh Pak Kiai Ibrahim Husin perlu kita contoh ya. Mudah-mudahan kita semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bunda Tuti ya. Maaf agak lama juga ya saya enggak. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bunda Utari mau menambahkan? Silakan menambahkan Bunda Utari. Enggak, lanjut Bunda aja. Ifati Zamima. Ditanya dulu Bu Ifati Zamima, barangkali mau menambahkan. Kalau tidak, baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita membahas SDSB, itu sangat menarik sekali ya. Karena memang zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Jadi tahun 86 itu, 85, 86 itu, 84, 85, 86 itu ada semacam gitu. Memang Bunda ngalamin itu waktu SD. Nah, tapi setelah dijelaskan, maka kita sudah semakin jelas. Untuk tema kedua, silakan kalian dicatat. Kita akan membahas tentang menjernihkan heboh lemak babi. Sekali lagi temanya menjernihkan heboh lemak babi. Siapa yang tahu babi? Babi enggak? B2, bukan baby ya, orok, bayi. Ini babi ini. Jadi babi ini kan hukumnya haram. Salah satu hewan yang betul-betul diharamkan untuk dimakan kan. Karena ketika ada heboh tentang lemak babi, maka almarhum almarhumullah Bapak ini sangat tanggap sekali. Ini saya harus pakai handphone aja deh, pakai laptop kayak ini nggak jelas, sering mati-matian. Izin untuk ke handphone ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan tentang lemak babi ini berawal dari hasil penelitian seorang guru besar sebuah perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur. Tersebut dinyatakan bahannya bercampur dengan lemak babi. Nah, bagaimana bisa? Karena memang orang itu meneliti. Kenapa diteliti? Karena terjadi permasalahan. Kemudian setelah diteliti apa hasilnya? Beberapa makanan dan kosmetika
menurut hasil penelitiannya bahayanya atau bahannya bercampur dengan lemak babi. Maka masalahnya jadi runyam. Kenapa jadi runyam? Karena kan semua orang pasti gunakan, terutama wanita itu, kosmetik. Entah bedak, pun, entah pencuci muka, kan gitu ya. Maka setelah diketemukan lemak babi yang terdapat kandungannya di dalam kosmetik, kemudian beredar di masyarakat itu menjadi runyam atau menjadi masalah, gempar lah, rame lah. Ada isu lemak babi di dalam makanan dan juga kosmetik. Kemudian setelah ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian menambahkan lagi nama-nama jenis makanan dan kosmetik dari daftar hasil penelitian itu. Di sini tidak layak ya, ada orang yang memanfaatkan momen. Jadi menambah-nambahkan isu lemak babi. Kemudian begitu cepat beredar di masyarakat tentang hebohnya lemak babi yang terdapat dalam makanan dan kosmetik ini, sampai menjadi gempar dan ramai. Isu lemak babi ini bagaikan menyulut bensin dengan api. Maka terjadilah nama-nama yang disebutkan terdapat lemak babi di dalam makanan seperti susu, kecap, supermie, dan lain-lain. Dilempar dan dibuang oleh orang-orang. Nah itu kan tidak baik, susu dibuang, kecap dibuang, Indomie dibuang, makanan yang seharusnya kita konsumsi, kemudian dibuang karena isu-isu terdapat lemak babi dalam makanan tersebut. Dan dalam kondisi semacam ini, kegiatan ekonomi pasti berefek. Impact-nya itu di pasar terus terkena gonjang-ganjing. Perusahaan-perusahaan juga terimbas. Orang-orang tidak mau lagi beli barang-barang yang diisukan tercemar lemak babi. Belum lama kita ada formalin, ya kan? Ikan asin ada formalinnya, mie ada formalinnya, tahu ada formalinnya, kayak gitu tuh. Dari zaman dulu juga udah ada isu-isu kayak gitu. Kalau dulu lemak babi, sekarang formalin. Tapi ini contoh ya, bukan Bunda membahas tentang formalin, tapi di zaman sekarang juga ada. Maka kita sampai bingung apa yang harus kita makan. Kita kokak kali, oncom kali yang nggak ada formalin, sampai bingung ya. Kemudian apalagi nih, dengan adanya kondisi semacam ini, maka efeknya adalah perekonomian, terutama di pasar-pasar tertentu. Orang jadi pada bingung ya, tergonjang-ganjing sana sini, bingung. Ragu-ragu mau makan, ragu-ragu mau beli makanan. Maka orang tidak mau lagi membeli barang-barang yang diisukan tercemar oleh lemak babi. Bahkan air susu, perahan pun konon banyak yang dibuang mubazir. Lantaran pabrik susu yang biasa mengkonsumsikannya tidak mau beli lagi. Sebab dengan adanya kondisi semacam itu, pabrik-pabrik secara drastis harus mengurangi dan menurunkan produksinya. Ini bahaya nih. Jadi isu-isu itu memang semacam fitnah ya. Kalaupun peneliti itu meneliti memang nyata ada kandungan makanan yang mengandung lemak babi, tapi yang enggak semuanya makanan dijudge jadi terkena lemak babi kan. Makanya inilah ada orang-orang yang suka memanfaatkan kesempatan yang bisa menguntungkan atau bisa merugikan orang lain. Membiarkan hal ini berlarut-larut tentu sangat berbahaya. Perekonomian nasional bisa hancur dan runtuh. Pembangunan bisa macet dan ketahanan nasional bisa menjadi goyah. Maka semua ulama pada bungkam. Sholat terkesima dengan kedahsyatan isu ini. Tenggelam diam 1000 bahasa, pada bingung. Padahal umat juga bingung. Bengong bertanya-tanya bagaimana sebenarnya sikap yang harus diambil menyikapi masalah heboh lemak babi yang terkandung dalam makanan. Lalu sampai kapan kondisi ini akan berakhir? Lagi-lagi almarhum Almafullah Bapak Profesor Ki Haji Ibrahim Hussein LML ini selaku ulama yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh umat, terutama umat Islam, tampil ke depan.
beliau telah bisa menyelesaikan masalah-masalah besar, masalah-masalah nasional yang harus segera diselesaikan. Kalau tidak jenius, tidak jadi profesor ya nak ya. Jadi Bapak Profesor itu sangat peka ya. Mengetahui sekali dengan fenomena permasalahan yang terjadi di saat sekarang. Jadi beliau itu sangat betul-betul memahami keadaan kondisi masyarakat. Apalagi masalah agama yang harus segera didudukan. Maka beliau akan selalu tampil dengan cepat dan lincah. Masalah yang terkenal dengan heboh lemak babi dan dikenal di masyarakat sebagai kasus syubhat itu diterobos oleh almarhum Bapak Profesor Ki Haji Ibrahim Hussein. Obat penyelamat itu pun dilempar cepat oleh Bapak Profesor Ibrahim Hussein pada saat kebanyakan ulama masih diam terkesima dengan ledakan syubhat yang dahsyat itu. Ini juga tidak diketahui siapa yang pertama-tama kali menyampaikan masalah ini, melempar ke masyarakat ya. Cuma ada penelitian aja. Tetapi akhirnya berefek dahsyat jadi isu besar nasional. Lalu Bapak Profesor Ki Haji Ibrahim memfatwakan bahwa dalam kondisi belum ada hasil penelitian laboratoris yang dapat dipertanggungjawabkan, maka segala sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asal. Dibersihkan langsung tuh, disetrika, dicuci langsung. Heboh-heboh yang tidak bisa diselesaikan, Bapak Kiai Ibrahim itu langsung aja menyatakan bahwa segala sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asal. Pertimbangan hukumnya adalah istishab, yaitu suatu kaidah yang diakui kebenarannya oleh para fuqaha, termasuk mazhab Imam Syafi'i sendiri yang banyak diikuti oleh umat Islam Indonesia. Atas dasar ini maka makanan, minuman, dan kosmetika yang diisukan tercemar lemak babi itu menurut Bapak Profesor Ibrahim Hussein hukumnya halal. Karena memang hasil uji laboratorisnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan berarti itu hanya isu, fitnah, ya kan? Malah membuat heboh masyarakat, membuat perekonomian jadi hancur. Sebab sebelum ada heboh lemak babi, kesemuanya terjadi, hukumnya adalah halal. Hukum yang tadinya diisukan itu ada lemak babi, kan sebelumnya tidak ada lemak babi, kemudian diisukan. Maka kembalikan ke hukum asal itu halal. Susu halal, kecap halal, Indomie halal, dan kosmetik juga halal. Seperti susu Denko bersama pejabat yang lain, yang adegan itu disiarkan secara luas oleh media cetak dan elektronik. Aneh memang, Profesor Ibrahim Hussein bukannya mendapat pujian, sanjungan dan terima kasih dari umat yang sedang kebingungan itu, tetapi justru cercaan, fitnah dan ancaman yang diperolehnya. Beliau dituduh sebagai ulama penjilat yang menghalalkan babi, halal darahnya, astagfirullah. Jadi gini, pertama ada masalah lemak babi terdapat dalam makanan, disebutkan seperti kecap, supermie, Indomie, susu, dan juga kosmetik. Tetapi ulama-ulama yang lain diam, tidak bertindak, dan tidak meredam daripada isu yang sedang beredar. Padahal akibatnya udah mulai merosot perekonomian, pabrik-pabrik sudah mulai terkena imbasnya. Tetapi ulama-ulama masih terdiam. Dan ketika Bapak Profesor Ibrahim muncul ke depan, kemudian menjelaskan selagi tidak ada uji laboratoris yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, kembalilah kepada hukum asalnya adalah kecap halal, supermie halal, susu halal, kosmetik juga halal. Setelah memberikan jawaban atau memberikan ketenangan bagi umat Islam dan bagi siapapun yang mengkonsumsi, bukannya berterima kasih, malah dicerca, malah dihina, malah diancam. Aduh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Bahkan disebut sebagai ulama penjilat yang menghalalkan babi. Makanya kalau bicara dengan orang bodoh, orang awam itu susah memahamkan mereka itu. Tapi kalau udah tingkatan ilmunya lebih tinggi, tidak ada di kitab ini, cari di tafsir ini, tidak ada di tafsir ini, cari di hadis ini, tidak ada di sini, cari di usul fikih ini, tidak ada di usul fikih ini, cari di ilmu fikih yang ini. Cari lagi bagaimana lagi, Masya Allah. Itu menyatakan seperti itu bukan karena tidak ada ilmunya. Itu hasil penelitian juga Bapak Profesor Ibrahim pastikan. Namun bagaimana yang dilakukan oleh Bapak Profesor
Kiai Haji Ibrahim Hussein yang sudah menjelaskan yang begitu besar, begitu jelas dan dengan penuh ketulusan, maka beliau tetap tegar, tabah dan sabar. Sikap beliau mencerminkan sikap ulama sejati yang tiada takut kepada siapapun kecuali Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Masya Allah ya. Begitu tegarnya Bapak Profesor Ibrahim menyampaikan kebenaran ilmiah sesuai dengan hasil riset dan ijtihadnya, tanpa menghiraukan cercaan maupun omelan orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak tahu hormat dan terima kasih kepada ulama. Maka dengan adanya gerak cepat Profesor Kiai Haji Ibrahim tersebut, sekalipun tadinya mendapatkan reaksi yang cukup pedas, perekonomian terancam runtuh, pelan-pelan menjadi pulih kembali, menjadi penolong. Makanya ya, tidak setiap niat baik itu berakibat baik kepada diri orang yang berbuat baik itu. Tapi Allah Maha tahu, setiap niat baik tercatat sebagai amal soleh, dan setiap amal soleh itu menjadi kebaikan bagi Profesor Ibrahim Hussein kembali kepada beliau. Kemudian perekonomian menjadi pulih kembali dan aktivitas di pasar-pasar kembali menjadi normal. Alhamdulillah. Dibayangkan bisa kalau misalkan tidak ada ketegasan penjelasan dari almarhum Profesor Bapak Kiai Haji Ibrahim Hussein, bagaimana malapetaka akan terjadi apabila isu lemak babi itu dibiarkan bergulir, menggelinding tanpa penyelesaian. Masyarakat dibikin bingung, dibikin ragu-ragu. Apalagi kalau orang tua yang ibunya itu tidak ada air susu, bagaimana itu menyusui bayi yang Allah takdirkan tidak ada air susu sama sekali, tidak bisa memberikan ASI. Itu bayi bisa banyak yang meninggal kalau tidak minum air susu, sedangkan di dalam susu itu ada lemak babi isunya. Celakalah nyawa orang, nyawa bayi. Berapa ratus atau berapa ribu bayi yang tidak terselamatkan. Tapi dengan adanya penjelasan Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein, maka terselamatkan lagi. Perusahaan terselamatkan, nyawa bayi-bayi juga yang minumnya hanya mengandalkan dari susu kaleng atau susu memang formula, itu terselamatkan lagi. Apalagi ternyata hal itu kemudian dipolitisir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dijadikan bahan komoditi pelaris oleh para spekulan. Jadi kalau tidak ada secepatnya tindakan penemuan ilmiah dari Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein, wah itu para spekulan itu akan betul-betul terkena, ya, tidak bertanggung jawab itu mereka. Tentang hal ihwal syubhat ini telah dikarang oleh buku Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein dengan judul Sekitar Masalah Syubhat. Jadi Bapak Profesor Ibrahim Hussein ini karena dulunya menangani masalah syubhat tentang isu lemak babi ini, beliau kemudian menulis atau mengarang buku yang berjudul Sekitar Masalah Syubhat. Mungkin ini bukunya ada di rumahnya Ibu Emma ya, barangkali belum masih menyimpan. Bunda juga belum lihat bukunya. Yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Quran LPPI IIKI. Oleh karena itu masalah tersebut tidak akan diuraikan dalam buku biografi ini. Nah, jadi dalam buku Pak Ibrahim Hussein ini tidak ada bukunya karena memang itu mungkin tersimpan ya, ada di dalam di rumah beliau. Dengan munculnya buku tersebut, bahwa diketahui kesungguhan Bapak Profesor Ibrahim Hussein menegakkan kebenaran ilmiah dan betapa almarhum ini konsisten, sangat luar biasa, berpegang pada prinsip setiap penetapan hukum atau fatwa haruslah bersumber pada kaidah-kaidah hukum yang valid dan rujukan yang muktabar atau kredibilitasnya diakui oleh para ulama. Di sini beliau, Bapak Profesor Ibrahim Hussein tampil sebagai mujtahid yang sanggup menyelesaikan persoalan besar, persoalan umat Islam dan masalah nasional. Walaupun untuk itu harus dibayar mahal, yakni menerima cemohan, cercaan, bahkan makian. Namanya juga perjuangan ya, semua akan ada baik maupun buruknya. Yang terpenting beliau sudah menyelamatkan bangsa ini permasalahan yang sangat luar biasa. Terjadi kalau kita melihat kejahilan orang dan ketidaktahuan, maka tepatlah ungkapan yang menyatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu menjadi musuh terhadap apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi kalau orang bodoh itu menganggap dia pintar.
Kalau orang cerdas, orang jenius, orang pintar itu tidak menganggap dirinya pintar. Tapi kalau orang yang bodoh itu selalu menganggap dirinya pintar, maha tahu gitu. Nah, karena apa? Kekosongan pengetahuan. Jadi mereka merasa tahu, padahal mereka itu tidak tahu. Jadi kesemuanya itu harus terjadi karena tidak nyambung. Karena ilmu yang beliau bentangkan begitu dalam dan luas, sementara itu daya cerna dan kadar kemampuan umat masih rendah. Jadi gak balance ya. Beliau itu otaknya sangat cerdas ya, pengetahuannya sangat luas. Jadi kalau kita mau jalan 10 meter, beliau itu jalan 1000 meter gitu. Kalau orang biasa tuh jalan di tempat, jalan 2 meter, 3 langkah, 4 langkah. Kalau orang jenius itu langkahnya lebih cepat. Jadi larinya lebih excel gitu, loncat ya. Makanya menyeimbangkan pengetahuan profesor dengan masyarakat awam itu memang sulit. Maka rujukan Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein, buku-buku kuning kelas berat itu menjadi pedoman umat dan menjadi kebiasaan beliau dalam menggali hasil daripada temuan masalah, solusinya seperti apa. Beliau sanggup menyelesaikan masalah. Inilah tentang heboh lemak babi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau ada penambahan dari Waalaikumsalam. Bunda Nur Iza, Bunda Utari, ada tambahan? Monggo, Bun. Lanjut diskusi saja. Baik, silakan. Sekarang dilanjut untuk tanya jawab pada anak-anak semua, para mahasiswi IKI, baik Fakultas Syariah, Tarbiyah, Usuluddin. Silakan yang mau bertanya seputar maisir dan juga heboh lemak babi. Silakan. Nak. Ini teman-teman alumni, calon alumni, tadi Ibu sampaikan bahwa SDSB itu singkatan dari, baru ingat sekarang, Sayembara Dana Sosial Berhadiah. Itu singkatannya. Atau sampai kepikiran ya, Bu. Iya, tadi tuh cuman kupon, ingatnya tuh kupon berhadiah gitu aja. Jadi itu singkatannya. Ya, oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin Bunda, izin bertanya. Silakan. Ibu izin bertanya mengenai forecast. Kalau di kampung-kampung sekarang kan masih terjadi yang namanya buntutan atau judi buntutan itu ya. Yang mengkocok itu kan dari Jakarta. Di kampung ini hanya setor uang tunai sesuai dengan dia yang adanya. Kan apakah judi buntutan ini sama halnya dengan forecast? Karena kami belum hidup di masa forecast dulu aja seperti itu, Ibu. Nah, lalu pertanyaan kedua, tadi ingin lebih dijelaskan lagi tentang madhab Syafi'i tadi, pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i yang taruhan yang ada 3 macam itu diperbolehkan, itu perbedaannya seperti apa? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Kak Nuzul. Monggo, Bunda. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya, judi buntutan itu berlaku sampai sekarang, mungkin ganti kulit dari Porkas ya. Kalau Porkas memang dikoordinir oleh lembaga, oleh pemerintah, dan nilainya harus objektif, ya, harus terbuka, tidak boleh dari bukan. Itu satu. Kalau lembaga pemerintah berarti kan untuk kemaslahatan umat.
kalau itu tidak ada kemaslahatan umat, bahkan menjadi madorot, mafsadat, maka itu jujur Pak Kiai Ibrahim Hussein agar menarik judi tersebut. Itu di bukunya ya, di buku Mahwal Maisir seperti itu. Jadi secara pribadi beliau sampaikan kalau memang itu banyak madorot, mafsadatnya ya harus terbuka, pemerintah harus membuka diri. Kalau memang tidak membuka diri ya sulit, berarti tidak jujur pemerintah. Tapi kalau jujur, kalau ada kemaslahatannya ya silakan. Kalau tidak ada, ditanya sama atau tidaknya seperti itu ya. Boleh atau tidaknya, dilanjutkan atau tidak, itu perlu ditelusuri oleh Nuzul ya, oleh Ananda Nuzul. Ya, karena ini PR bagi Ananda untuk berdakwah. IIKI didirikan adalah agar alumninya menjadi ibu masyarakat, ya, ibu masyarakat selain ibu rumah tangga, ya. Nah itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah Yang 3 macam itu menurut ulama Syafi'i. 3 macam yang dikecualikan oleh mazhab Syafi'i ya, oleh fikih mazhab Syafi'i ya. Beliau menjelaskan bahwa ada 3 macam taruhan yang dibolehkan secara syar'i. Ya, tadi diantaranya jika mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan itu adalah pemerintah, pihak ketiga. Ya, jadi bukan dari si pelaku judinya. Ya. Kemudian taruhannya bersifat sepihak, ya sepihak karena ada kepentingan khusus, ya seperti pemerintah ada keinginan karena ingin mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian yang ketiganya, ya taruhan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, bahkan ke seluruh masyarakat Indonesia, ya itu dengan ketentuan siapa yang kalah harus membayar, kemudian atau memberikan sesuatu kepada yang menang, ya kepada yang menang berarti kan ke pemerintah ya. Tapi itu harus ada muhalilnya pemerintah itu yang mengkilahkan, akhirnya akadnya di situ tidak menjadi judi, gitu. Karena ada yang pihak ketiganya adalah pemerintah, mukhalil. Nah tadi pertanyaannya apa perbedaannya dengan imam yang lain gitu ya? Ya. Bukan Ibu, maksudnya bukan, maksud saya kan itu ada 3, itu apa saja yang dibolehkan? Perbedaannya Bu? Hah? Ya, 1, 2, 3-nya itu isinya nopomawan apa saja nggak? Isinya 3 itu tadi. Contohnya aja mungkin. Contohnya maksudnya. Oh, berarti 3 itu bukan kriteria 1, 2, 3 boten Ibu? Boten, salah satu dari 3 itu. Ya, jika ya gitu. Jadi taruhannya itu atau judinya itu yang dibenarkan itu menurut fikih mazhab Syafi'i jika memenuhi di antara 3 ini. Tidak harus 3-tiganya gitu. Jadi 3 macam taruhan itu di antaranya 1 gitu, 2 dan 3. Gitu. Oke, jelas. Ya, alhamdulillah. Ibu, saya boleh nambah satu pertanyaan? Monggo. Siapa pertanyaan? Boleh. Saya ingin bertanya tadi tentang kalau masalah undian itu tadi kan sebetulnya tidak apa-apa karena Kanjeng Nabi saja pernah mengundi istrinya saat mau keluar. Nah, pertanyaan saya ini Bu yang marak juga di kampung-kampung gitu kayak arisan Bu. Arisan kan sebetulnya sama-sama dikocok gitu. Itu hukumnya seperti apa sih Bu? Gitu. Apa sama dengan judi atau bukan? Ya. Arisan ya. Arisan kan tidak ada yang dirugikan, tidak menzolimi, tidak ada unsur riba. Ya, ada nggak? Kita lihat dari arisan itu. Misalnya tiap bulan kita bayar, ya, bayar. Atau tiap bulan bayar, tetapi kocokannya dikocok di awal. Dikocok di awal itu artinya karena ada 10 orang misalnya, 1 bulannya bayar 1 juta misalnya. Berarti kan kalau 10 orang dapat 10 juta. Ya. Nah, ini kesepakatan dari bandar sudah mengumumkan ya, sudah menyampaikan kepada anggota 10 ini
bagaimana sistem ngocoknya? Apakah tiap bulan dikocok atau sekaligus di awal? Karena di sini ada segi manfaatnya kalau di awal. Karena ini kan besar, bayarnya besar, dapatnya besar. Kalau di awal, ya dikocoknya di awal, nanti masing-masing anggota ini dia sudah memprediksi. Saya pas dikocok, oh saya dapatnya di bulan 10. Saya bulan 10 itu mau hajatan misalnya. Mau ada acara, butuh dana gitu. Nah, dengan adanya dapat kocokan yang ke-10, maka akan maslahat bagi dia. Atau saya pas keluar kocokannya dapatnya nomor 5 gitu. Padahal saya pengennya di nomor 2 gitu kan, di bulan Februari, tapi ini dapatnya di Januari, Februari, Maret, Mei, di bulan Mei. Nah, ini setelah dikocok biasanya silakan bertukar. Ya, dipersilakan bertukar di antara dua orang ini ya. Yang dapat nomor 5 tukaran ke nomor 2 itu berdasarkan kerelaan, keikhlasan. Berarti dengan keriduan itu maka akadnya boleh. Jadi kalau melihat di sini tidak ada unsur judinya, ya, tidak terpenuhi gitu loh. Kalau kita melihat definisi dari Pak Kiai ya, dari Pak Kiai Profesor kan bilangnya begini, yang disebut maisir itu suatu permainan yang mengandung unsur taruhan, ada unsur taruhan, dilakukan secara berhadapan-hadapan, secara langsung, ya, oleh dua orang atau lebih. Nah, di sini taruhannya kan sama ya, 1 jutaan. Kemudian diberikan masing-masing. Ini permainannya kan pakai dikocok gitu kan. Nah, kemudian di sini tidak ada yang dirugikan dan ada mukhalilnya. Mukhalilnya kan si bandarnya yang mengocok. Yang tadi mengumumkan gimana nih dikocoknya di awal apa tiap bulan saja gitu. Pas kesepakatan, oh ini aja gitu, sekaligus aja. Atau mungkin ada pandangan yang lain. Yang lain bilang gini, dikocok tiap bulan saja. Kenapa alasannya? Karena biar surprise, ya, kejutan gitu kan. Ya pokoknya saya dapatnya kapan ya terserah gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ini sudah ada mukhalilnya, berarti tidak terkena gitu. Kalau kita melihat dari definisi dari Pak Kiai saja sudah lolos gugur dari situ. Jadi arisan yang dikocok itu tidak ada unsur maisirnya, gitu ya. Kecuali nanti kalau tadi saya lupa menambahkan pertanyaan saya. Maksud saya yang sedang booming sekarang ini Bu, dipotong 1 kali putaran untuk bandarnya itu Bu, gitu. Jadi 1 kali putaran. Ya, jadi kan semama yang ikut ini 10 orang Ibu, nggih. Nanti kita tuh ngocoknya 11 kali Bu, gitu. Nah, yang putaran terakhir itu intinya setoran terakhir ini untuk bandarnya gitu. Jadi bandarnya ini dapat 1 kali putaran seperti itu. Itu yang sedang marak di kampung-kampung, yang saya tanyakan tadi lupa saya belum lengkap begitu Bu. Oh iya. Nah berarti ada yang dizolimi, ya kan? Ada riba. Ya, nah, ada berkembangnya kan? Ya itu kita lihat dari definisi. Jadi kita ngikutin Pak Kiai ya. Cara menganalogikannya ya Bunda Tuti. Menganalogikannya kan ngikutin Pak Kiai. Pertanyaannya cuman sampai setengah. Ibu, kalau dilanjutkan, udah paham. Iya. Nah, kalau diangkat pertanyaan terakhir, nah ada arisan 10 orang, tapi bayarnya 11 orang. Bagaimana? Yang 1 orang buat bandar, yang 10 orang untuk anggota. Jelas pertanyaannya. Mungkin begitu kali ya pertanyaannya Nuzul ya? Betul. Oh gitu. Jadi nggak muter-muter. Ya. Kalau kita memahami seperti itu pertanyaannya. Baik, jadi di sini ada unsur yang dizolimi, ada unsur yang dirugikan, ya kan? Berhadap-hadapannya iya, gitu kan? Terus ada unsur untung bagi si bandar. Nah, maslahat tidak untuk anggota, gitu. Kalau tidak maslahat, ya berarti itu ada unsur maisirnya, ya kan? Nah, kecuali
Nanti kembali lagi kecuali kalau semua anggota itu memang ikhlas Iya. rela. Nah, kalau tidak ada unsur ridho, ya ridho diridoin, nah itu gugurlah. Apa namanya, tidak syar'i namanya. Begitu. Jadi kalau ada yang seperti itu, kita ya nggak usah ikut. Bahkan kita KPI bisa mendakwahi mereka. Berarti itu ada unsur yang dizolimi gitu. Ada yang mendapat keuntungan, yang lain tidak untung. Ya, wong duit-duitnya kita gitu. Ya, bahkan kalau mau tidak harus pakai bandar. Ini aja bergilir saja dari 10 orang itu. Misalnya mengkoordinir si A gitu. Nanti bulan besok si B yang nanti uangnya. Gitu saja. Jadi kan tidak ada bandar, tidak ada yang dirugikan. Semua bekerja sama. Tapi biasanya kalau di kampung tuh udah jadi jagoan tuh, Bu. Oh iya. Bandar tuh udah jadi jagoan tuh, udah terkenal biasanya. Atau ditanya lagi ke bandarnya itu untuk apa? Kalau untuk kepentingan bersama, katakanlah untuk organisasi, untuk kalau ada yang meninggal, kita sumbang ke sana, begitu. Anak yatim ya, sedekah. Oke, iya. Gitu. Baik Bunda Utari masukannya. Jadi itu namanya muhalil. Nah, kita tarik definisi itu, kata Indonesia berarti muhalilnya. Nanti mazhab fikih Syafi'i untuk kemaslahatan umat. Itu boleh. Harus ada kejujuran, keterbukaan. Itu. Tapi biasanya Jadi kalau dibahasakan begini, Bunda. Ya, gimana? Kalau misalkan arisan nih satu orang 1 juta per bulan. Nanti ketika dikocok itu ada ya uang administrasi 100.000. Uang Potongan makan ya, Bu. apalah, uang inilah, ono ini unu biasanya. Dari satu kocokan itu diambil 100.000. Nah, kalau ada 10 orang berarti 1 juta. Nah, yang kita mah pemain, ibarat kata yang anggota, semua bayar 1 juta. Tetapi kadang dikurangi. Gimana untuk administrasi? Bahasanya gitu, perhalus. Oh, jadi ketika dapat misalnya jadi harusnya 10 juta. Dari 10 juta itu satu orang dipotong. Nah, kalau merugikan itu berarti memang tidak boleh. Tapi kalau kembali lagi ke tidak ada yang dirugikan, semuanya bebas-bebas, happy-happy, dan memang betul kata Bunda Utari, ada kesepakatan untuk kebaikan, untuk maslahat pembagian anak yatim atau membantu untuk dana sosial, is okay. Dan kembali ke Bunda Iza tadi, kalau misalkan semuanya ridho, nah itu antarodin, berarti boleh hukumnya. Tapi kalau misalkan semuanya dirugikan, yang enak dia nggak memakan uang tapi dapat uang, 10 juta lagi, aneh kan? Tanpa dia memakan uang, berarti dia judi itu, bahaya itu begitu, enak sendiri, yang lain rugi, dia untung sendiri, nggak bisa kayak gitu ya Bunda ya. Ya, jadi itu intinya ya. Ya. Tapi kadang sudah menjadi budaya sih ya. Iya betul, Bu. Nuzul itu di kampung biasa jadi Semuanya, budaya bahkan ya. sekarang arisan online kan seperti itu, Bu. Arisan online. Jadi bandarnya di mana, nanti siapa aja nih yang mau ikut, yang penting amanah, bahasanya ngoten. Nanti dapatnya ada potongan. Jadi orang yang jahlun. Daripada begitu dengan nabung aja dewek dah. Iya. Ntar udah dapat diraup, orangnya kemana, kabur. Sekarang kita jangan jadi orang yang kurang paham. Ini dengan begini kita memilih mana yang membawa maslahat, mana yang madarat. Kan di TV udah banyak. Itu arisan bodong, penipuan arisan, berapa juta, semua orang kumpul uang. Berarti itu orang terhipnotis itu. Udah niatnya menipu, udah niatnya zolim. Tiba-tiba kalau misalkan uang kita udah masuk berapa juta, hilanglah bandarnya. Mau nyari kemana lah, apalagi online. Berarti kita jangan jadi orang yang DOH. Harus jadi orang INTR gitu ya, begitu. Ya. Yang berikutnya, mana chatnya? Mana yang chat? Ya, saya di sini lagi. Coba pertanyaan berikutnya siapa? Tolong dibacakan. Saya di handphone ini cuma ada dibaca, mohon izin. Saya pakai handphone ini. Saya kok belum Nggak ada, lihat ya Iya. pertanyaannya. Bisa dibantu? Bunda, saya boleh nanya nggak? Boleh.
Yang di chat siapa yang bertanya? Boten enten Bu, di chat boten enten. Bonten tuh atun apa he Bang bahasa Indonesia udah kagak ngerti. Enten bonten Tidak enten. ada Bu. Aduh. Oh, bonten tuh nggak ada, dikira bonteng. Kalau bonteng itu timun bahasa Sundanya. Oh, boten tuh nggak ada. Loh, tadi kata ada 4 kata Bunda Utari. Iya, di chatting saya ada 4 chatting itu. Oh, coba dibacakan aja Bun. Bismillah kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu maaf ya, izin rekod untuk perkuliahan. Assalamualaikum untuk penjelasan. Bun, suaranya Bun diperbesar. Oh, singkatan. Dia tanya singkatan SDSB itu, oh ada udah di chattingnya itu singkatan SDSB sayembara dana. Iya. Yang Ini ya. saya Bun. Memang saya baru ingat kalau singkatan SDSB itu sayembara dana sosial berhadiah. Iya, ya lanjut dah. Ya. SDSB. Oke, baik. Siapa yang bertanya silakan, Nak. Bunda mau Monggo. nanya. Silakan. Bun, kalau misal kan kalau sekarang tuh banyak game ini ya Bu ya, Bunda yang sebutannya gacha gitu. Jadi kita kayak bayar terus dapat hadiah gitu. Apaan lagi tuh? Iya Bun, jadi kayak game-game gitu. Jadi kita bayar nih entah itu dalam bentuk tiket atau pakai uang asli gitu. Jadi kalau kita main pasti dapat hadiah. Cuman kayak hadiahnya itu beda-beda gitu Bun. Kalau itu tidak madarat, kalau itu maslahat, kembali menjadi mubah. Tapi kalau itu merugikan salah satu dan ada taruhan dan juga tadi ada muhalil, nah kembali bagaimana itu namanya judi kan, taruhan itu. Berarti selama kayak nggak ada yang merasa dirugikan nggak apa-apa gitu Bun. Soalnya kan kayak hadiahnya tuh kayak beda-beda gitu loh Bun. Jadi Iya bisa kan, jadi kalau dapat hadiahnya bagus, bisa jadi ada yang hadiahnya biasa hadiahnya. aja. Tapi gitu. hadiah harus jelas. Jangan hadiahnya nggak jelas. Ya. Dan tidak merugikan salah satu. Ini kalau ngomongin masalah judi, Bunda pernah ke Genting ya. Ke Malaysia tuh 4 kali itu. Itu Bun, di Genting itu khusus untuk judi terbesar dunia itu. Masya Allah. Oh, Bunda sampai masuk tuh ke gedung yang taruhannya itu miliaran. Itu gedungnya udah kayak surga kali apa gimana itu. Hanya untuk mengetahui aja. Karena kita kan sebagai pendakwah harus tahu di lapangan seperti apa. Kebetulan Bunda waktu kunjungan ke Malaysia, ke Genting dibawa sama partner Bunda yang punya jamaah Bunda, yang mengajak Bunda kan dakwah, iya, Bunda kan ke masyarakat gimana kalau ada judi-judi, bagaimana dalam Al-Quran, Bunda harus tahu, nih tempat judi terbesar dunia. Oh, akhirnya Bunda pengen tahu aja kan sebagai tambahan pengetahuan. Masya Allah, benar-benar taruhan tuh 1 miliar, kalau kamu kalah, ya udah diambil semuanya. 2 miliar, kamu kalah, diambil semuanya. Sampai banyak yang bunuh diri. Ya itu saking haramnya. Saking mereka tuh mengharapkan taruhan kan. Taruhan 3 miliar, taruhan 4 miliar. Semalam itu Bun. Wow. Terus kalau yang dia kan pakainya kotak-kotak gitu ya. Kayak ngeong, kayak gitu tuh. Apa sih namanya tuh. Kayak yang permainan di toys gitu ya. Nanti ketembak misalkan nomor dia. Wah udah. Wah yang satu dapat 20 miliar. Jadi yang lain kan nggak dapat kan. Berarti rugi kan. Nah itu kan. Dan ada lagi berhadapan-hadapan 4 orang, 10 orang gitu. Itu judi sampai terbesar tuh di Malaysia tuh di Genting tuh. Bunda cuma tahu aja, oh ini tuh tempat judi kayak begini, oh ini sebagai wawasan aja, bukan kita mau judi. Tapi untuk kita jangan sampai cuma ngomong menjelaskan judi seperti apa, kita nggak tahu medianya gitu. Oke, Masya Allah, dahsyat judi itu. Jadi betul-betul orang bisa sampai terlena itu dan bisa sampai habis-habisan. Maka orang judi itu kalaupun menang, dia bukan menang dalam kebahagiaan yang hakiki, tapi kalaupun dia kalah akan mencari lagi, bisa jual rumah, bisa jual mobil, kadang bisa sampai menguras tabungan hanya untuk judi taruhan itu. Makanya kenapa judi diharamkan tuh seperti itu. Tapi kalau masalah game sekarang, tapi hati-hati juga game. Kalau sampai mengarah kepada merugikan, mafasadatnya banyak, itu bisa jadi kita condong tidak boleh gitu. Tapi kalau sama-sama diuntungkan, misalkan, ayo kalau kamu naruh uang 20.000, nanti dapatnya barang yang sesuai dengan 20.000. Nggak apa-apa, berarti dapat hadiah kan. Tapi kalau misalkan taruhannya 100.000,
nggak dapat barang kalau kamu kalah, sama sekali dirugikan, atau barangnya cuma yang 10.000, wah itu bagaimana itu? Ya kalau misalkan dapatnya taruhannya 100.000, dapat hadiah yang sejumlah 100.000. Karena kan kalau kita seperti arisan itu seperti simpan pinjam. Pinjam dulu, pinjamin ke orang lain, menang orang lain, nanti giliran kita, orang juga kan membayar arisan, dan kita juga dapat. Tapi kalau salah satu sampai dirugikan itu enggak boleh. Gimana Bunda Betul, Nuriza? itu Bun masuk ke dalam ta'arifnya itu di dalam tafsir Mahasinut Ta'wil dan juga di tafsir Ruwa'iul Bayan. Jadi di situ tadi sudah disebutkan bahwa definisi maisir itu adalah setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Nah Itu adalah termasuk maisir yang diharamkan. Nah itu. Nah, itu ada di tafsir Ruwa'iul Bayan. Nah, kalau misalnya tadi yang game cuman naruh 1.000 misalnya ya. Iya. Terus keluar makanan gitu. Ya boleh. Ya, Tapi harga berarti kan sama makannya aja kita beli makanan. iya, tapi kalau misalkan naruhnya 200.000, kita Iya. tahu-tahu nggak dapat, berarti kan kecewa. Tapi ada unsur ketagihan. Nah ini nih, jangan sampai jadi ketagihan. Ya, Penasaran. Ketagihan, penasaran, gandrung. Sampai Ya. melupakan ibadah, sampai menguras uang. Barangkali hari ini nggak dapat. Jadi ada harapan tapi kosong itu. Itu kan sampai bisa menjual apa, sampai bisa mencuri, sampai bisa merugikan yang lain lah ibarat kata gitu. Ya, kalau ada unsur madorot, mafsadat, nah itu haram. Ya, itu judi. Ya. Oke, itu ya. Iya. Baik, udah jam 11 kurang 2 menit. Kita cukupkan saja ya. Barangkali kalau ada pertanyaan bisa di chat. Karena kita juga harus ngabsen ini. Bunda belum pernah ngabsen nih. Bunda mau kontrol nih anak-anak tarbiyah nih. Anak tarbiyah siapa saja yang nggak masuk nih. Karena untuk penilaian UTS dan UAS, nggak bisa main-main. Yang nggak masuk, yang jarang masuk, jangan dimasukkan. Apa-apa aja. Harus betul-betul jelas. Kasihan yang rajin. Ya, Bunda Nuriza, Bunda Utari, Bunda Ifati, gimana kesepakatan kita tutup saja materi ini? Saya ingin mengabsen. Kalau bisa absen kita per fakultas supaya kita jelas mana yang anaknya rajin, jangan sampai anak yang tidak rajin mendapat keuntungan, anak yang rajin mendapat kerugian, gitu loh. Ya. Oke, Nak. Bun, saya ini ingin bicara sama Rizda ya, atau Oke, silakan. Penjab matkul keikian. Ibu tolong diabsenkan ya dari awal sampai sekarang. Oh, kalau gitu Bunda juga yang fakultas tarbiyah diabsenkan aja ya. Nanti tolong dikirim. Ya. Ada 5 fakultas. 7. Lulu atau siapa yang Penjab? Kelas 7A saya, Bu. Oke, Lulu nanti minta tolong ya Ibu ya, diabsenkan dari awal sampai sekarang dan nanti sampai terakhir. Kemudian nanti untuk UTS-nya nanti dimasukkan ke Google Classroom saja. Samain aja ya untuk pertanyaan tarbiyah juga sama dengan pertanyaan dari Bu Iva ya. Kita sama aja sama-sama soalnya satu. Baik, kita tutup saja karena sudah jam 11 tepat dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk fakultas tarbiyah, Bunda mohon kepada penanggung jawab fakultas tarbiyah 7A, 7B, 7C, 7D dan D Fiaud untuk mengirimkan absensinya dan juga hasil UTS-nya pertanyaannya sama aja ya dengan pertanyaan fakultas lain karena kita memang semuanya satu kelas ya untuk 3 fakultas ini. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di Kamis yang akan datang dengan tema-tema menarik dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu.